Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Dan kali ini saya akan mengantarkan Anda ke sebuah ajang besar, yaitu Indonesia Islamic Fashion Fair 2013. Sepertinya cita-cita Indonesia untuk menjadi kiblat busana muslim dunia bukan sekedar wacana, tapi insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan karena berbagai ajang pameran busana muslim terus digulirkan untuk menunjukkan betapa besarnya kreativitas para perancang busana muslim Indonesia dan juga meningkatkan industri busana muslim Indonesia. Seperti apa liputannya di ajang kita kali ini? Kita saksikan tayangan berikut ini. Tahun-tahun sebelumnya, kegiatan fashion muslim tahunan ini diselenggarakan di dalam mall. Dengan memilih lokasi acara di Jakarta Convention Center, artinya Indonesia Islamic Fashion Fair 2013 dirancang sebagai event dengan skala yang jauh lebih besar. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, yaitu 180 brand dan desainer, Indonesia Islamic Fashion Fair juga dihadirkan dengan konsep yang baru. Tahun ini, Indonesia Islamic Fashion Fair mengangkat tema Style Unlimited. Tema ini dipilih karena keinginan untuk merayakan keberagaman material, detail, dan styling pada busana muslim Indonesia. Indonesia begitu kaya inspirasi, baik dari gaya berkerudungnya, siluet penggunaan material hingga craft-nya. Kekayaan lokal inilah yang akan dieksplorasi dalam event yang telah memasuki tahun keempat ini. Ada 4 elemen utama dalam event ini, yaitu fashion show, pameran, talk show, dan kompetisi. Acara bincang-bincang dan workshopnya tentu akan sangat bermanfaat bagi produsen maupun penikmat fashion yang tertarik pada masalah branding dan marketing, juga budaya dalam fashion. Beberapa topik yang akan diangkat adalah prediksi tren 2014. Trik promosi melalui media sosial, visual merchandising, hingga teknik membuat detail pada busana yang dibawakan oleh desainer Irna Mutiara dan Anne Avanti. Pameran dalam event yang digagas oleh Indonesia Islamic Fashion Consortium ini dibagi dalam 4 zona yang berbeda, yaitu startup, support material, desainer, dan brand. Startup menjadi area di mana desainer pemula memperkenalkan karyanya. Di support material, para produsen material pendukung industri fashion bisa memamerkan produk renda, kancing, bordir, dan lain-lain. Sedangkan desainer dan brand adalah ruang pamer bagi koleksi busana para desainer dan label busana. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita telah saksikan bersama tadi liputan kita bagaimana meriahnya Indonesia Islamic Fashion Fair 2013. Dan di samping saya telah hadir Ketua Panitia Penyelenggara Ibu Irna Mutiara. Assalamualaikum Bu Ir. Waalaikumsalam. Bu Irna, bisa cerita nggak sedikit ya, sebenarnya Indonesia Islamic Fashion Fair 2013 ini adalah event yang keberapa? Ini adalah event yang keempat. Jadi waktu dimulainya 2010, sekarang 2013 adalah event yang keempat. Mungkin sahabat Zakat TV juga ingin tahu ya, kalau sekarang ada 182 brand dan
desainer yang ikut berpartisipasi. Perkembangannya dari awal tahun hingga saat ini itu bagaimana? Apakah kalau saya dengar dari berbagai macam artikel ini adalah yang paling besar ya Bu? Ya, betul sekali. Jadi karena pas pertama permulaan kita mengadakan 2010 itu kurang lebih ada sekitar 20 booth yang peserta yang ikut serta, dan 2011, 2012 itu meningkat, dan yang kali ini 2013 adalah yang paling banyak pesertanya, yang terbesar ya. Fakta ini atau fenomena ini jadi dari 20 kemudian melonjak sampai 182 ini menunjukkan bahwa apakah kita kaum pemula bahkan yang senior juga ikut berlomba-lomba mengantarkan Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia begitu? Ya, betul sekali. Jadi seluruh peserta, seluruh produsen busana muslim, desainer yang telah memiliki brand ataupun yang mula ini, kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia. Nah, Bu Irna bisa cerita tidak? Ini sudah hari kedua ya, begitu. Kita akan masih ada 2 hari lagi. Kalau dilihat dari pengunjungnya, bagaimana pengamatan dari panitia sendiri? Alhamdulillah ini hari kedua lebih banyak dari hari yang kemarin. Mudah-mudahan di hari terakhir, besok hari ketiga dan hari keempat ini akan lebih banyak lagi ya. Jadi karena ini bisa dilihat tadi mungkin pesertanya juga cukup beragam, produk-produknya juga variatif, dan kreativitasnya juga sangat bagus-bagus ya, ini karya-karya Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan lebih tertarik orang untuk datang ke sini, karena ini memang event di mana para produsen ketemu dengan konsumen. Nah, Bu Irna, ini ada tema yang menarik adalah style unlimited begitu ya. Ini latar belakangnya bagaimana untuk pemilihan dari tema ini? Ya, busana muslim memang ada kaidah-kaidah tertentu atau batasan-batasan. Tapi untuk gaya busananya ini memang tidak terbatas. Jadi kita bisa mengambil dari bahan-bahan tradisional, karena bahan kita ini etnis Indonesia ini sangat banyak, ada sekitar kurang lebih 600 etnis, dan itu bisa dijadikan sebagai modal, sebagai bahan untuk menjadikan busana muslim Indonesia ini cukup kaya ya dan beragam, dari bahan bakunya, kemudian elemen-elemen yang ada di dalam busana muslim, misalnya seperti sulamannya, seperti bordirannya, dan itu yang dimaksud tidak terbatas ya. Sahabat Zakat TV tentunya juga ingin tahu bahwa apa sih, siapa yang berperan besar atau memprakarsa acara ini, siapa Mbak? Acara ini sebuah event Indonesia Islamic Fashion Fair ini diprakarsai oleh sebuah konsorsium namanya Indonesia Islamic Fashion Consortium, dan didukung oleh pemerintah. Jadi ada 5 kementerian, ada Kementerian Koordinator Perekonomian, ada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Irna, pastinya setelah sukses itu sudah 4 kali gitu, dan pasti tidak akan timbul semangat yang besar untuk yang kelima dan bahkan seterusnya. Ada harapan yang ingin dicapai Mbak? Ya, sebenarnya kan ini roadmap-nya sudah ada. Jadi kita hanya tinggal menjalankan roadmap sampai 2020. Jadi pasti setiap tahunnya kita akan lakukan pameran ini, dan tentunya akan kita gali bagaimana yang telah terjadi dan kemudian yang akan dicapai seperti apa, itu kita sesuaikan, dan mungkin tema-temanya akan terus berubah sesuai dengan perkembangannya. Jadi inginnya ke depan, bahkan mungkin tahun depan kita bisa mengundang buyers dari luar. Mbak Irna, terima kasih banyak, dan pastinya sahabat Zakat TV juga ingin saya antarkan melihat-lihat booth stand yang lain. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika
zakat Anda, wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih di Suara Perempuan Muslimah dan masih di Indonesia Islamic Fashion Fair 2013. Untuk berhijab, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita pintar mempadu-padankan kerudung dengan busana kita. Tapi ada sebagian juga sahabat Zakat TV kita yang masih enggan untuk memakai jilbab karena mungkin terlalu rumit. Tapi apakah sebenarnya serumit itu? Di samping saya ada Putri dan Kiki yang akan memberikan tips singkat dan tips cantiknya untuk kita semua. Putri, aku mau tanya deh, kalau berhijab, gitu ya, sebenarnya rumit nggak sih? Untuk berhijab sendiri sebenarnya nggak rumit. Mungkin untuk orang yang pemula itu butuh waktu aja. Sebenarnya sih lebih simpel. Ada cara-cara yang mungkin belum diketahui orang yang baru pakai aja. Tapi sebenarnya nggak rumit sih. Kalau nggak rumit berarti nanti Putri dan Kiki bisa memperagakan ya? Insya Allah bisa. Bisa ya. Nah, sahabat Zakat TV, tapi untuk awalnya kita juga ingin tahu bahannya kira-kira yang dipilih seperti apa gitu, atau mungkin yang harus perlu tuh apa, kayak ada peniti gitu kan, ada apa namanya, Jarum pentul. Oke. Kalau dulu mungkin orang lebih spesifik pakai peniti kecil ya. Tapi kalau sekarang udah lebih fleksibel pakai jarum pentul kayak gini. Oh, jadi yang ada warnanya gitu ya? Iya, itu buat kombinasi atau ada yang polos bisa ya. Terus kalau untuk kerudungnya sendiri sekarang udah lebih modern lagi ya untuk cara memakai hijab. Biasanya ada tutupan di dalamnya dulu sebelum pakai kerudung yang biasa orang bilang. Iya, ini biasanya gitu dibilang kan? inner Maroko. Iya. Dan ini ada modelnya kan? Ada yang bisa langsung atau ada yang diikat belakangnya? Iya, kebetulan kalau ini aku bikin serut. Bisa ditarik karena ini untuk mempermudah kalau misalnya nanti ketika wudhu itu mereka nggak harus ngebuka semua, tapi tinggal buka talinya aja, hanya buka kepala. Oh, oke. Ini Putri dan Kiki sendiri yang bikin? Iya. Ini ada dua model juga. Ada yang modelnya biasa dan juga modelnya antem. Antem itu namanya anti tembem. Jadi biasanya untuk orang-orang yang Antem itu apa? anti tembem. Jadi sahabat Zakat ini jangan takut untuk pakai ini. Nggak kelihatan tembem ya? Iya, jadi dia mulutnya bisa agak bedanya tirus. di ininya aja, pipinya. Kalau yang mungkin yang bapaknya kita pakai yang biasa ya, intinya sampai ke sini. Tapi kalau untuk yang anti tembem itu dia sampai ke sini. Untuk cabi, jadi wajahnya bisa agak sini, tirus. terus ininya agak Oke. Jadi sebenarnya selain juga ini kita apa namanya, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah gitu ya, tapi ini sebenarnya juga bisa tambah mempercantik kita ya. Iya, sebenarnya. Terus apa lagi? Basically untuk bahannya kita ada dua macam. Pertama ada bahannya chiffon, terus juga ada bahan juga yang seperti chiffon, yaitu seruti. Oke, apa namanya tadi? Seruti. Seruti. Ini chiffon, ini seruti. Bedanya apa? Mungkin kalau dilihat mirip-mirip ya. Kalau seruti itu agak lebih lemes, agak lebih kasar seperti kulit jeruk bahannya. Terus yang berikutnya kita juga ada bahan kaos namanya tile. Nah, ini yang bahannya benar-benar jatuh dan lemes banget. Emang mungkin agak tipis sih ya, tapi tetap kita pakai basicnya ya inner Maroko. Nah, itu untuk menyerap keringat nggak sih tapi semuanya ini? Oh iya, karena kita bikin ninjanya ini dari bahannya namanya jersey. Jadi bedanya itu kalau di jersey itu lebih menyerap keringat dan juga nggak kelihatan kalau keringat itu ya kan. Misalkan karena kalau kita bahan kaos ada yang nempel kelihatan basah. Nah, kalau ini enggak gitu. Jadi nggak perlu takut panas untuk pakai dalaman. Oh ya, jadi untuk sahabat Zakat TV yang beraktivitas di luar gitu ya, itu bisa tetap bisa berjilbab gitu ya, tetap memakai hijabnya gitu dan tetap bisa tampil cantik dan nyaman. Ya. Putri, bisa nggak diperagakan gimana sih biar sahabat Zakat TV tahu ada berapa model yang nanti mau diperagakan? Kira-kira Kurang lebih 3 model yang simpel untuk dipakai sehari-hari. Coba gimana? Jadi pertama ini itu jadi inner Maroko dalaman biar ada rambut-rambut yang keluar nggak keluar. Dan yang bertempat di sini. Terima kasih. Inner Maroko itu seperti ini, tinggal dipakai untuk hasilnya kayak gini. Terus kita pakai kerudungnya itu yang panjang, panjangnya kurang lebih 2 meter. Lebih enak yang panjang maksudnya, jadi biar bisa lebih modifikasi modelnya. Ya ini pertama, jadi posisinya yang sebelah kanan lebih pendek daripada yang sebelah kiri. Kedua, yang sebelah kanan kita tarik ke sebelah kiri.
Kita semat di kuping, dikencengin ya, ngikutin bentuk muka. Sematnya itu pakai jarum. Kayak gini. Terus yang panjang ini kita draperi, ambil bagian sini, kita ke belakangin. Tapi ini dibalik warnanya ya? Iya, karena ini kita untuk pakai kerudungnya modifikasi. yang 2 warna bolak-balik. Kita semat lagi yang di sini. Nah, terus nanti yang panjang lagi tinggal dikata. Jarum lagi ya, terakhir kita pakai 3 jarum semuanya. Dah, simple. Jadi dia 2 warnanya kelihatan semua kata. Ini model yang pertama. Ini model pertama. Iya. Jadi ini pantasnya untuk apa? Event apa? Event untuk sebenarnya untuk kerja juga cocok. Juga praktis Untuk ya? sehari-hari cocok. Oke. Mungkin nanti tinggal dipilih bahannya yang sesuai aja. Iya. Kalau dia agak gedak-gedak gini biasanya bagusnya untuk acara aja. Oh iya ya. Ini adalah model pertama. Iya. Dan sahabat Zakat TV ternyata juga tidak serumit apa yang kita duga sebelumnya. Gitu. Sekarang mungkin ada model lain lagi? Ada Coba mana? 12 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk jumlah jarumnya itu disesuaikan atau memang sudah ditentukan bahwa model tadi itu cukup disesuaikan dengan model fashion show. Oke, kalau yang tadi 3 saja sudah cukup. Style of Me diharapkan untuk segera Dan tidak perlu peniti ya? stage karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Kita pakai yang shell polos. Ini dia dari bahan ceruti Ada polos. ceruti dan ini juga menyerap keringat. Menyerap keringat. Ini bahannya panjang juga atau segi Sama 4? kita panjang Oke. pasmina. Dan dengan panjangnya tadi sekitar 2 meter ya? 2 tadi, meter. Ini juga sama ya Putri? Ya, jadi ini kita ambil bagian lebarnya Bagian lebarnya justru yang sekarang diambil ya? di leher. Oke. Di leher gini. Terus yang ini tinggal dikatasin. Oke, ditaruh di atas. Oh jadi tadi mengikatnya itu sebenarnya adalah supaya untuk mengunci ya, dia nggak gerak-gerak lagi. kunci. Oke. Terus yang panjang ini Nah, kita ke arah sini lewat dalam. lewat dalam. Untuk ke arah yang sebelah kiri. Oke. Nah, oh jadi keluar di situ. Iya. Ini Oke, tapi ditahan. untuk nggak melorot-melorot. Kita tahan dulu pakai jari. Oke. Di sininya. Ya. Dan ini pasti harus hati-hati ya Putri. Iya. Nutup jarumnya juga ada caranya biar Ada caranya nggak juga? langsung ketusuk. Oke, jadi bagusnya masuk, jadi dia terus nanti dilujur. masuk. Oh ya, jadi sahabat keluar, Zakat TV seperti masuk, kita. Nah, sampai habis ujung. Oke. Terus, dan Ini ini. yang sisa panjang tadi. Nah, Langsung kita katasin. Oke. Lalu kita semat lagi. Kami beritahukan kembali kepada seluruh pengunjung Indonesia Islamic Fashion Fair 2013 bahwa pada sore hari ini pukul 17 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan sebuah pagelaran parade iya, pas aja. Oke, dan ini juga pas loh sahabat Zakat TV untuk pergi ke pesta di Iya, untuk pesta bisa, sehari-hari Bagi bisa, para untuk pengunjung yang mau pergi ke kantor juga bisa. Dan ini semua disesuaikan juga dengan Pakaiannya, dan sama jenis kerudungnya. Gitu. Oke. Sahabat Zakat TV ternyata memakai kerudung tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Tapi juga tetap bisa menarik, bisa cantik, bisa cik, dan tidak membatasi ruang gerak kita. Terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan kita tetap di Indonesia Islamic Fashion Fair 2013. Dan kita akan mengunjungi stand-stand dan berbagai inspirasi busana muslim lainnya yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.